tentang doa masuk pasar tuh, orang yang ketika masuk pasar dia baca doa tersebut, maka diampunkan 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat. Masya Allah. Kita lanjut kepada pelajaran yang biasa dahulu kita kaji, melanjutkan bacaan daripada kitab Mukhtaril Hadis yang disusun oleh Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kumpulan daripada hadis-hadis pilihan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Syifa'us Sagim dan diringkas dalam Mukhtaril Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Qala rawahul Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa aifu ta'ifa nisa'ukum. Qala Rasul, hadithu hasan rawahu Tabrani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Hadithu hasan, hadithu sahih rawahu Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanain salatun liman syaa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Haditsun sahihun rawahu al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Haditsun sahih rawahu al-Hakim wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di dalam bahasan hadis pada malam hari ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah di dalam suatu negeri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Adzal Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah kita berada di tempat tersebut saat ini. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Nah, alhamdulillah, kita introspeksi diri kita lebih banyak di tempat yang paling disukai oleh Allah atau di tempat yang paling dibenci oleh Allah. So, apa urusannya tempat kok disukai atau dibenci oleh Allah Ta'ala? Sesungguhnya bukan karena tempatnya, tetapi karena kelakuan yang dilakukan di atas tempat tersebut. Masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah sebab di situ terdapat orang-orang yang beribadat kepada Allah. Mereka beribadat kepada Allah, mereka sholat, mereka sujud, mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, hingga rahmat dari Allah turun kepada mereka di dalam masjid. Karena mereka memakmurkan masjid dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid menjadi mulia karena dimakmurkan oleh mereka orang-orang yang mulia dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, sehingga tempatnya pun juga menjadi tempat yang kejatuhan cintanya Allah. Padahal itu tempat mulia karena apa? Karena orangnya, karena orang yang memuliakan tempat tersebut. Orang menjadi mulia karena amalan yang dia lakukan. Amal baik dilakukan oleh orang baik, tempatnya juga ketiban kebaikan. Amalan yang disukai oleh Allah dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, hingga tempatnya menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci dari suatu negeri? Sebab bukan karena lokasinya, tetapi karena amal perbuatan yang buruk
kejahatan, kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Perbuatan yang dibenci oleh Allah dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah, hingga tempatnya menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu dia. Jadi orangnya, apa yang dia lakukan. Nah karenanya itu kita juga masjid menjadi tempat mulia, sebab umumnya ibadat dilakukan di tempat tersebut hingga tanahnya menjadi sakral, menjadi tempat yang mulia. Nah kalau amalan masjid kita bawa ke rumah kita ketularan, menjadi rumah yang mulia juga. Di dalam hadis Allah Ta'ala bersabda bahwasanya al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujumu li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Qur'an terlihat bersinar, bercahaya, terlihat terang oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Ayo masjidkan rumah kita. Masjidkan rumah kita. Kemudian juga masjidkan pasar kita. Oh, pasar kita juga dimasjidkan. Iya. Itu disebutkan ada doa namanya doa masuk pasar. Disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah orang masuk pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern. Ya, supermarket, mall. Ketika kita ke situ, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang masjid yang masuk ke situ dan dia melakukan amalan-amalannya orang masjid, walaupun di pasar tempat yang paling dibenci, maka dia tetap menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia baca adab masuk pasar. Nabi bilang tentang doa masuk pasar tuh, orang yang ketika masuk pasar dia baca doa tersebut, maka diampunkan 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat. Masya Allah, 1.000.000 derajat. Orang mau naik 1 derajat aja susah banget. Dari camat mau jadi wali kota susah, dari wali kota mau jadi gubernur susah, dari gubernur mau jadi menteri susah, dari menteri mau jadi presiden apalagi susah banget. Nah ini bayangkan, itu baru berapa tingkat doang. Kita bisa dalam beberapa detik mencapai diangkat 1.000.000 derajat, dihapus 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat. Masuk kemana? Ke pasar. Ini masuk Ka'bah atau masuk pasar? Masuk pasar, bukan masuk Ka'bah. Masuk pasar bisa dapat untung. Iya, mukmin apapun yang dia lakukan membawa keuntungan kalau dia jalankan keimanannya dengan benar. Nabi bilang doa tersebut adalah ketika masuk pasar dia berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masjidkan pasar kita. Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah, seorang ulama ahli tasawuf, imam tasawuf di zamannya, dan beliau adalah seorang ulama besar dan seorang wali besar, rujukan para ahli tasawuf sepanjang zaman. Ada Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Taifah, beliau punya toko di pasar, pengusaha, punya toko jual apa namanya, kristal, botol-botol, gelas-gelas, bahan pecah belah, beling. Itu beliau itu kalau masuk ke pasar ya di pagi hari, dia gelar sejadahnya dulu di toko, terus dia buka toko, tutup dengan tirai, gelar sejadah, sholat di waktu duha. Kita kalau sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat, minimal 2 rakaat, afdal dan maksimal 8 rakaat. Ada juga ulama yang bilang maksimal 12 rakaat. Alhasil Imam Junaid sholat duha sih lain, udah dia kerjain. Ini sholat di pasar, dia sholat di waktu duha. Berapa rakaat? Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Di toko. Di masjid sini siapa yang waktu duha sholat 300 rakaat? Masa ia kalah sama pasarnya orang dulu?
Terus terang emang begitu, masjidnya orang sekarang sama pasarnya orang dulu banyakan lebih makmur pasarnya orang dulu, sampai dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamusallal musallin, pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya orang yang sholat. Jadi Umar bin Khattab mengultimatum tentang pasarnya mereka dulu. Man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi sugina. Barang siapa yang tidak ngaji, nggak ngerti agama kita, nggak ngerti hukum fikih dalam muamalat, dalam bertransaksi di pasar kita, maka jangan transaksi di pasar kita dah. Kenapa? Akhirnya membawa transaksi yang haram, praktek yang haram, mencemari hartanya kaum muslimin dengan praktek haram yang dia lakukan. Ibn Umar bilang demikian, man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi sugina. Itu pasarnya orang dulu kayak begitu, apalagi masjidnya mereka. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib itu, beliau kalau pulang TPA, habis pulang dari Mi'lamah, dari TPA mampir ke Masjid Maghalib atau ke Masjid Ba'alwi. Orang kalau TPA usia berapa? TPA usia berapa? Belajar alif ba'ta 5 tahun, 6 tahun atau kurang dari itu mungkin ya. Ini orang dulu Imam Al-Haddad pulang dari madrasah, dari TPA, masih kecil, mampir di Masjid Ba'alwi atau kadang di Masjid Maghalib. Kemudian di pagi hari di waktu duha, dia sholat sunnah di situ di waktu duha. Gak banyak, antara 100 sampai 200 rakaat, baru pulang ke rumahnya. Itu orang dulu kerjaannya begitu. Sebab belum ada YouTube, belum ada medsos, belum ada televisi, ya, belum ada internet, belum ada telepon, begitu, belum ada media-media lainnya, belum ada handphone. Jadi mereka punya kesibukan yang semestinya, kesibukan akhirat. Kesibukan akhirat. Subhanallah. Radhiyallahu anhum ajma'in.